Let's enjoy your life. Hard Rock FM. Adalah orangnya. Kalian tahu Where's Wally? Dulu kan putih merah, sekarang ganti jadi hijau, ya kan? Tolong tepuk tangan, Acoy! Selamat malam, Brew House. Tepuk tangan dulu dong buat provokatif dong. Senang banget gue bisa diundang lagi untuk kedua kalinya ya. Ini, waduh, udah kayak pemujaan sektes. Ini apa namanya, aliran sesat kayaknya digelap-gelap kayak gini nih. Oke, tadi gue sebelum kesini gue ngelihat banyak orang pakai tato. Ya. Kalau dulu kan tato itu identik dengan kekerasan ya. Cuma sekarang tuh dede unyu aja udah pakai tato gitu. Gue sih nggak masalah dengan tato, nggak apa-apa lu pakai tato. Cuma lu harus tahu kalau kita pakai tato itu ada triknya. Jadi sekarang mungkin badan lu masih keker, lu sering fitness, lengan lu gede, lu gambar kalajengking masih enak dilihat. Tapi 35 tahun lagi lu keriput itu kalajengking udah kayak kecebong, ya kan? Dan kalau misalnya yang bahaya kalau misalnya profesi lu adalah preman gitu, apa yang lu harapkan dari seorang preman yang tatonya kecebong? Makanya kalau menurut gua, lu kalau mau bikin tato itu cari tempat-tempat yang anti kerut, yaitu di lutut, ya. Lutut itu lu nggak bakal selalu kenceng gitu, berapapun umur lu, lutut itu pasti kenceng. Paling deritanya kalau lu pasang tato di lutut, lu akan sulit ngebedain mana tato mana koreng. Nah, itu dia masalahnya. Ngomong-ngomong soal tato kekerasan, gue tuh tinggal di Priok, jadi gue udah biasa lah. Biasa gue sama kekerasan ya. Lu ngeliat kan tampang gue gahar banget kan? Iya, jadi waktu di Priok itu ya, SMA tuh semuanya tawuran. Gue rasa di sekarang itu di sana udah jadi ekskul kayaknya. Tawuran tuh. Iya. Dan kalau buat SMA yang udah pro tawurannya, itu tuh ada formasi kalau tawuran. Jadi ada pemain belakang, ada pengalih perhatian sama penyerang. Nah, zaman dulu waktu gue masih bandel-bandelnya nih, pas lagi rekrutmen, gue kan di asesmen dulu kan, ini cocoknya di posisi mana gitu. Ternyata mereka iba ngeliat postur gue gitu ya. Akhirnya, tapi gue tetap dapat satu tempat strategis, yaitu sebagai verifikasi data gue. Ini garam, serius, ini garam gitu. Jadi setiap tawuran gue paling depan. Gue selalu tanya, anak mana lo? Warakas gak catet. Nah, gue catet, jadi gue pakai verifikasi data. Nanti di akhir 1 bulan, gue punya datanya. Kita statistik lawan Warakas berapa nih? Gue punya datanya. Nah, paling yang gak enak ketika ditanya, Joni, lu bawa apa? Parang. Bobby, lu bawa apa? Golok. Aco, lu bawa apa? Microsoft Excel. Gila, gue tuh bandel banget zaman dulu deh. Tapi ya sebetulnya gue bukannya chicken man. Gue soal tawuran bukannya chicken, tapi gue tuh cinta damai sebetulnya ya. Perasaan gue tuh halus banget gitu. Kadang kalau di jalan gue ngeliat kucing keselio aja gue nangis. Pipis aja gue jongkok. Kenapa? Ada yang salah dengan pipis jongkok? Kenapa? Gue pipis jongkok, kaki satu, lepas tangan, merem. Itu laki banget. Adere aja belum tentu bisa kayak gitu. Makanya jangan menjudge pria sejati itu dari cara pipisnya. Jangan pernah gitu ya. Ngomong-ngomong soal pipis nih, gue jadi teringat jamban ya. Kalau dulu orang jamban itu biasa kan kalau cebok pakai gayung ya, pakai selang. Kalau sekarang tuh udah ada teknologi tuh, ada air nyembur di belakang gitu. Enak gitu tuh, dia udah sering tuh berarti tuh. Ya kan, yang ketawa udah sering tuh. Ini masih WC jongkok semua. Nggak ada yang ketawa ya kan. Gue sih kalau di rumah gue duduk, padahal WC gue jongkok gitu. Ya itu teknologi men, teknologi ya. Sekarang mungkin lu air doang nyembur, 2-3 tahun lagi teknologinya jadi tangan keluarnya. Ini mungkin. Kita menyebutnya teknologi yang mengerti Anda. Jadi ketika kita duduk, itu langsung kayak iPhone 4S itu ada Siri gitu ya, ada ini gitu. Silakan duduk kakak gitu. Duduk kita gitu kan. Dan dia akan ngerti ketika kita sembelit, dia akan nepok-nepok pantat kita. Ayo mas, usahakan mas, jangan menyerah. Tapi dia akan mendetek gitu ya. Kalau misalnya kita udah kelihatan perih banget gitu, nggak keluar, dia akan nanya, gimana mas, mau udahan atau dicoba lagi? Kayaknya saya
mau coba lagi Mbak, pilihan yang tepat. Jadi ketika kita duduk di atas jamban itu ada value gitu loh. Kita dapat gitu loh, kita dapat motivasi, kita tidak sendiri gitu loh. Di jamban itu ya. Dan kalau kita lagi di atas jamban, yang kasihan itu kalau misalnya yang pup itu lagi ambeien, ya. Ambeien itu kan, sorry, bentuknya tuh agak nggak enak kayak orang meledek. Kayak orang meledek gitu. Ya kan? Dan jamban itu juga merasa hina dia. Sekarang lu bayangin kalau lu jadi jamban diledekin dari atas, siapa yang gak sakit hati? Sebagai jamban dia merasa kotor. Kadang kalau malam-malam dia berdoa, Tuhan aku kotor Tuhan. Kan lu jamban. Dimana-mana jambannya kotor gitu. Aduh ampun gitu ya. Tadi barusan gue kesini, di jalan gue ngeliat polisi. Gue sempat kasihan sama polisi, tapi gue kagum sama polisi Indonesia tuh ya. Karena dia untuk menjalankan tugas itu, Polantas itu sampai menggunakan properti pribadi. Lo tau kan, dia sering pakai tutupan di muka gitu ya. Itu kutang istrinya. Makanya nggak pernah ada arisan khusus ibu-ibu Polantas. Kenapa lah kutangnya dipakai? Makanya kalau sore-sore di lampu merah ada polisi lagi nerima telepon mukanya nggak enak, itu bininya nelpon. Pula tuh Pak, mau arisan ini, mau arisan. Sebelah lagi pakai dinas gitu. Jadi ini tolong pemerintah diperhatikan polisi-polisi kita gitu ya. Gue juga, aduh ampun deh pokoknya. Tapi dengan adanya kutang istrinya itu, dia jadi merasa ingin selalu cepat pulang gitu ya. Karena kan aroma istrinya selalu semriwing gitu ya. Paling istrinya yang kasihan gatal-gatal dia, kena debu seharian gitu ya. Ngomongin soal bini, gue jadi ingat soal cewek. Jadi banyak cewek ini yang datang cantik-cantik lagi ya. Tapi lo harus tahu, cewek itu biasanya punya penyakit ketika dia mau pergi kondangan. Penyakitnya adalah, sayang, aku nggak punya baju. Tapi kalau dibuka lemarinya, baju dia semua rak 1 sampai 3. Bagian rak 4 yang bagian kolor-kolornya baru bagian digabung sama punya kita gitu. Tapi tetap aja, aku nggak punya baju ya. Terus kalau lagi belanja, ini ada rok merah sama biru. Sebetulnya dia mau yang biru gitu, cuma mungkin modelnya agak-agak bici. Nanti dia akan nanya, sayang mendingan yang merah apa yang biru? Ya kita otomatis laki bilang yang merah. Emang kenapa yang biru? Celeh gitu. Serba salah kan kita kalau kayak gitu. Cewek, udah gitu, cewek itu selalu percaya sama zodiak. Nah ini yang salah nih. Ada yang nganter dikit, dia pasti Aquarius. Tuh kan bener kan gitu. Terus kalau ngeliat ramalan gitu, Gemini menyukai pria penyabar, humoris. Lah semua juga suka. Capricorn juga suka pria yang kayak begitu. Iya kan? Emang ada gua tanya zodiak, Capricorn menyukai pria pemabuk, tidak berpenghasilan dan tidak bertanggung jawab. Nggak ada zodiak yang kayak gitu. Makanya lu musik lah lu percaya sama gituan gitu. Gue dulu pernah sih, gue percaya gitu ya sama sama zodiak gitu ya. Gue kan Libra gitu ya. Gue pernah baca Libra itu harmonis dengan Pisces. Buktinya gue nggak cocok sama Fauzi Bowo. Enggak, dulu. Oke, itu kebetulan. Suatu hari gue beli primbon. Di situ ada temanya adalah sex compatibility. Gue Libra. Sex compatibility gue ternyata sama Cancer. Oke, Cancer. Begitu besok gue nonton infotainment, Dorce. Zodiaknya Cancer, gue bakar itu primbon. Oke, thank you, gue Aco.